Hai teman-teman, bicara tentang Yohana. Wah, kenal di mana? Sudah lupa saya. Kenalnya lama sekali, perasaan karena dia rajin chat saya, ngobrol, suka ajak makan ya. Jadi kami kenal tuh dalam kaitan pelayanan, yang jelas kenal di gereja ya. Berapa lama? Perasaan sudah lama sekali. Tapi kesan dan pesan saya, dia heboh ya. Dia sangat care orangnya. Kalau ketemu selalu nawarin bantuan, ajak makan. Terus kalau ngomong panjang ya, rajin. Orang baik lah, orang baik. Terus kadang-kadang kalau saya lagi gak ada kerjaan juga bisa ingat dia bersama istri. Mama, kita gangguin Yohana yuk ya, karena orangnya heboh, saudara. Jadi lucu sekali, senang bisa kenal Yohana, dan saya senang lihat dia cinta Tuhan, cinta juga kepada jemaat, dan mau menolong orang lain. Doa saya, Tuhan memberkati Yohana dan bisnis pekerjaannya maju terus, mantap. Nama saya Erni. Saya kenal Yohana udah lama, udah dari tahun 2006. Waktu itu calon mantu saya memperkenalkan saya karena anak saya mau wisuda, saya butuh make up artist, dan mantu saya membawa saya ke tempatnya Yohana. Saya didandanin jadi cantik loh. Saya didandanin lagi tuh waktu anak saya married. Nah, sejak itu saya lama tidak ketemu. Dan pas saya pindah ke Jakarta, saya ketemu lagi. Dia jadi PKS dan saya adalah anggota Komsel. Saya senang bisa kenal dengan Yohana, pribadi yang hangat, yang penuh dengan sukacita, yang memberikan energi yang positif buat saya. Dan teman curhat yang enak loh. Kalau Yohana itu bisa memberikan kepada saya nasihat-nasihat, meskipun saya lebih tua dari dia, tapi dia tidak segan-segan untuk mengkoreksi saya. Saya senang, saya bersyukur sama Tuhan bisa mengenal pribadi seperti Yohana. Dan saya berharap, saya berdoa Yohana bisa sukses terus. Hai, aku Dani, aku temennya Yohana. Kami pernah tinggal satu indekos yang sama di Jakarta Selatan, di Banjarsari. 15 tahun yang lalu. Jadi aku pas ketemu pertama dengan dia itu, aku langsung deket karena orangnya tuh ramah. Dia juga menjadi temen yang enak untuk diajak ngobrol apa aja. Dan kami tidak pernah ngomongin hal-hal yang serius itu tanpa ketawa. Jadi saya ketawa terus sama dia waktu itu. Aku juga dengan dia satu pelayanan di Abalov Jakarta Selatan, waktu itu di DBES. Aku di pelayanan profetik dengan dia juga. Dan waktu itu adalah waktu yang menyenangkan juga karena kita bisa melayani Tuhan bersama. Dan apa yang membuat aku begitu terkesan sama dia adalah kalau kita ketemu, yang kita ceritain adalah hal-hal yang membuat kita itu selalu semangat untuk kita lebih lagi kepada Tuhan, melayani Tuhan. Dan aku juga sering berdoa bersama-sama dia. Karena doa itu yang aku pikir membuat kita itu selalu dekat, walaupun kita waktu itu pernah terpisah 5 tahun, tidak pernah ada kontak. Tapi kemudian kami ketemu lagi, dan yang aku lihat Yohana tetap menjadi pribadi yang sama seperti yang aku kenal yang dulu. Dan apa yang dialami saat ini, kesuksesannya juga, keberhasilannya dia di bisnis, itu membuat aku juga terinspirasi karena kerja keras dia, keuletan dia, kemudian satu juga dia tuh orangnya juga rendah hati. Itu yang aku yakini dan aku percaya itu yang membuat dia sukses sampai hari ini. Dan apa yang dia udah capai sekarang tidak membuat dia berubah. Dia tetap sama seperti Yohana yang aku kenal 15 tahun yang lalu. Jadi dia tetap menjadi pribadi yang menyenangkan dan membuat persahabatan kami ini terus membawa setiap kami itu untuk bertumbuh bersama.
Kemudian hal yang aku ingat dari dia itu orangnya juga suka menolong. Jadi sering sekali aku juga dengar banyak cerita tentang apa yang dia alami dengan teman-temannya, termasuk juga teman di kos aku. Dia juga suka menolong, dan itu juga menjadi poin yang penting, poin yang istimewa buat aku sebagai temannya mengenal dia. Dan aku juga hari ini berharap dan berdoa Yohana tetap sukses, Yohana tetap menjadi pribadi yang sama seperti yang aku kenal dulu, yang selalu apa adanya dan selalu membawa suasana ceria, membawa persahabatan itu selalu positif dan selalu membuat persahabatan kita selalu mendekatkan kita dengan Tuhan juga. Sukses Yohana, Tuhan Yesus berkati. Yohana Lestari kenal pertama kali waktu dijadwalkan dalam sebuah pelayanan penghiburan di rumah duka oleh gereja, dan waktu pertama kali ketemu tuh rasanya cepat untuk kita bisa deket ya, karena Cikyo orang yang apa adanya, dia orang yang lucu, ceria. Terus yang paling berkesan itu adalah dia itu selalu memberikan kata-kata pujian yang tulus, kata-kata yang positif, kata-kata yang tidak berlebihan. Tetap kita menjadi diri kita apa adanya, tapi dengan kata-kata positif yang dia berikan itu kita menjadi lebih bersemangat untuk menjadi lebih lagi. Pesannya buat Cikyo, tetaplah jadi diri sendiri apa adanya, karena pribadi Cikyo itu yang dapat menjadi jawaban, dapat menjadi berkat buat banyak orang, sehingga mereka bisa menjadi orang yang lebih lagi, lebih baik dari yang sebelumnya. Tetap terus andalkan Tuhan, Cik, karena Tuhan akan terus bawa Cikyo, promosi Cikyo, angkat Cikyo ke tempat-tempat yang Cikyo nggak pernah bayangkan. Tuhan Yesus memberkati. Perkenalkan, nama saya dengan Sita. Saya pertama kali mengenal Kak Yohana di bulan Maret tahun 2008, dan saat itu saya memakai baju orange. Perkenalan itu saya ingat detail karena perkenalan dan pertemuan dengan Kak Yohana sangat berkesan. Dan saya banyak belajar dari seorang Kak Yohana karena beliau adalah seorang yang hatinya tulus, seorang pribadi yang punya integritas, yang takut akan Tuhan. Dan beliau selalu mendidik dan mengajarkan saya untuk segala sesuatu yang beliau sendiri lakukan. Beliau satu pribadi yang punya integritas dan memberikan teladan yang baik buat saya. Di dalam pekerjaan juga saya banyak belajar untuk sikap mental Kak Yohana yang mau bekerja keras, yang selalu memberikan hasil yang excellent untuk setiap pekerjaan yang beliau lakukan. Satu pesan dari Kak Yohana yang saya pegang sampai hari ini, apapun juga yang kamu lakukan, lakukan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Doa saya untuk Kak Yohana, semoga Yohana Lestari Bridal dan Makeup School, Tuhan perbesar kapasitasnya untuk lebih lagi menjadi berkat buat banyak orang. Halo semuanya, kenalin nama aku Amanda, biasanya dipanggil Manda. Pertama kali kenal Cio itu di tahun 2015 atau 2016 gitu. Waktu itu ketemu pertama kali karena ada kelas make up di gereja. Dan waktu itu Cio Hana jadi coachnya. Dari situ mulai kenal, dan kesan pertama pas ketemu Cio, kayaknya orangnya sangat sabar ya. Karena ngejelasinnya tuh bener-bener pelan. Karena waktu itu tuh aku belum paham apa-apa tentang makeup gitu. Kemana-mana aku mukanya polos-polos aja, mau ngapa-ngapain ya udah yang penting pakai sunscreen aja, nggak usah yang terlalu menor atau gimana gitu kan. Terus dari pertemuan itu Cio Hana tuh kasih tahu gitu bahwa saat kita berpenampilan yang baik itu ternyata kita juga menghormati orang lain yang lagi ketemu sama kita gitu kan. Jadi dari situ dari kelas itu aku mulai belajar untuk mengenal makeup itu seperti apa, dan ternyata menarik juga ya, ternyata benar gitu. Karena pada saat aku pakai makeup, aku jadi lebih dalam tanda kutip percaya diri untuk ketemu dengan orang banyak. Walaupun sebelum pakai makeup udah percaya diri juga ya, tapi dengan pakai makeup tuh ternyata
pembawaan dirinya tuh jadi lebih wanita lah. Dan sekarang aku juga sedang ambil kursus bareng Yohana setelah 4 tahun ya kita kenal. Akhirnya aku memutuskan untuk belajar juga di Yohana Lestari Makeup School, dan sejauh ini pengalaman aku belajar dengan Yohana itu adalah guru yang sangat baik, yang sangat sabar, dan sangat detail banget. Karena aku tuh orangnya nggak detail gitu, aku tuh suka yang cepet-cepet buru-buru, tapi pas ngeles tuh Yohana bener-bener yang kayak sangat memperhatikan dan sangat ngajarin dengan benar sampai, dan Yohana tuh yang kayak pokoknya kamu harus bisa dulu baru kita lanjut ke step yang sebelumnya. Jadi aku bersyukur banget sih bisa kenal Cio yang baik, dan kadang-kadang juga suka aku gangguin. Tapi Yohana benar-benar guru yang baik, dan aku senang banget sih bisa kenal sama Yohana. Thank you ya Ci, love you. Halo, saya Eri Kristianto. Saya mengenal Ciyu sejak remaja mungkin, karena kebetulan dulu kami satu gereja di GPI Pondok Daud Salatiga. Ciyu sudah menjadi seperti cici saya sendiri, seperti kakak sendiri, menjadi bagian dari keluarga kami. Ciyu orangnya sangat supel, mudah bergaul, ceria terus, suka ketawa-ketawa terus, makannya banyak. Dia sangat peduli dengan banyak orang, sering membantu, dan lembut orangnya, sabar juga, dan care tentunya terhadap banyak orang. Sukses selalu buat Ciyu. Salam es kopi dari Kamboja. God bless you. Halo, saya kalau ditanya kenal Yohana dari kapan, itu sudah dari tahun 87, jadi udah sekitar 23 tahun yang lalu udah kenal dia. Waktu itu zaman SMA ketika saya pindah ke kota Salatiga, dan saya mulai kenal namanya Yohana ini. Dia bagi saya orang yang sangat senang tertawa, tentunya udah pasti semua kita tahu dia suka sekali ketawa, kemudian cinta Tuhan, hatinya humble, kemudian dia juga senang untuk bisa membantu orang lain. Jadi kalau dia melihat orang yang mengalami kesusahan, dia itu orang yang sangat cepat bersegera untuk bisa menolong. Bagi saya Yohana bukan sekedar teman, tapi itu seperti saudara, karena dia juga sudah bagian dari anggota keluarga saya. Saya pun juga sudah dianggap anak buat mamahnya Yohana juga. Jadi ya sekali lagi Yohana udah seperti saudara buat saya. Jadi untuk Yohana maju terus, baik dalam pelayanan, dalam bisnisnya, pasti kamu bisa lebih sukses lagi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya David Riansa. Saya mengenal Kak Iyo sudah cukup lama, yaitu pada tahun 2012. Nah, pada tahun 2012 itu saya dikasih salah satu kepercayaan, yaitu untuk menjadi seorang David hanya sebatas sopir, namun dia tetap seperti kayak ngejalin David itu di jalan yang benar, salah satunya contohnya gitu ya. Jadi kayak kakak motivasi buat David juga. Seorang Ayo orangnya banyak sukacita, murah senyum. Untuk bidang pekerjaan juga dia orangnya komit, konsisten, sering berbagi dan sering membantu. Termasuk saya orangnya David. Pada saat itu saya sangat pusing dan bingung sekali mau pinjam uang ke siapa. Pada malam hari itu David dikasih uang sama Kayo. Dia bilangnya tidak usah pinjam karena Kayo tidak suka kata-kata pinjam. Dan uang itu langsung dikasih ke David. David bayar kontrakan itu. David di situ langsung nangis. Serius Kak? Udah singkat cerita David terharu di situ. Kak Iyo bilang tidak usah ada kata-kata pinjam, jadi langsung dikasih saja. Nah singkat cerita berapa tahun yang silam, David pernah ngobrol sama asistennya, dan dulu uang yang pernah Kak Iyo kasih itu ke David yang tidak ada kata-kata pinjam, ternyata di situ Kak Iyo juga sangat membutuhkan. Karena apa? Pengeluaran beliau banyak, tapi pemasukan tidak ada. Saya David sukanya untuk saat ini. Ketika dia marah,
atau menegur David, dia tidak menegur di tempat umum, tapi dia tarik David ngobrol baik-baik. Nah, di situ jarang orang yang bisa menahan emosi untuk membilangin sesuatu yang benar. Aturan bisa aja dia marahin David di tempat umum atas kesalahan David, walaupun David tidak tahu dengan kesalahan David di mana. Tapi seorang Kayo, dia membimbing David untuk menegur David dengan tidak secara langsung. Kayo, terima kasih banyak. Sampai kapanpun itu selalu David. Halo, nama saya Kathleen. Aku umur 11 dan aku belajar makeup bersama Kak Yohana 2 minggu yang lalu. Pertama kali kenal Kak Yohana, aku kenal dia dari sekolah minggu. Dia adalah salah satu guru pembina di kelasku. Yang aku suka dari Kak Yohana adalah Kak Yohana orangnya perfection. Jadi dia bisa dan bakal ngajarin aku sampai aku bisa banget dan sampai rapi. Yang aku senang adalah aku suka dikasih makan di sini. Makanannya juga enak-enak, suka dikasih soun, roti, dibikinin kue-kue, dan dibikinin telur. Terima kasih ya Kak Yohana, sukses selalu. Hai, aku Esti. Pertama kali kenal sama Cio itu waktu lagi kerja. Kita ketemu, papasan, eye contact, tiba-tiba dia nyapa aku. Dari situ kita kerja bareng sampai sekarang. Kesan-kesan aku sama kerja sama Cio itu, dia super ramah. Terus dia juga sabar banget kalau ada klien yang ribet-ribet nih, dia mau tuh. Dia edukasi dari hal yang kecil terus nanti dia kasih tahu sampai si klien itu ngerti, oh dia mau kayak gini. Jadi itu kesabarannya sih harus dicontoh. Terus apa lagi ya? Pokoknya orangnya lucu. Jadi kalau baru pertama kali ketemu kayaknya pasti bisa nyaman. Pesan aku sama Cio cuma satu, jangan lupa cuci tangan. Halo, saya namanya Ibu Pur, tukang ngurut atau lulur. Saya kenal sama Non Yohana tahun 2000 sampai sekarang. Nah, dia mulai dari nol besar loh, bukan nol kecil. Mulai dari nol itu sampai sekarang, sampai sukses. Aku tahu segalanya, dan mulai dari masih kos sampai dia punya rumah sendiri, semuanya sukses. Itu saya tahu. Dia karena satu, orangnya baik, dan dia kalau ngajarin itu semuanya benar-benar meyakinkan. Kalau anak buahnya salah ya dia bilang salah, ini loh begini, caranya begini, yang baik itu begitu. Memang itu kesuksesan Non Yohana ya dari situ juga. Dalam pengajarannya dia yang dapat ilmunya, dia mulai dari awal, oh ternyata orang mau sukses itu begini caranya ya. Dari mulai ini, jadi orang bukan leha-leha terus enak gitu, enggak. Memang sih umpama dimarahin kita harus nerima, karena itu kesalahan, itu bagi kita ilmu. Kalau kita nggak ngakui kesalahan itu nggak jadi ilmu, jadinya apa? Masalah gitu. Kalau kita nerima, oh iya berarti kita harus memperbaiki diri gitu. Non Yohana itu baik orangnya, siapapun yang mau belajar sama Non Yohana pasti enak gitu. Dan jangan setengah-setengah kalau belajar, selesaikan sampai tuntas, jadi kita tahu. Jangan udah setengah, wah udah nggak jadi, itu mana bisa jadi orang sukses sama kayak Non Yohana. Non Yohana itu orangnya gigih, dan aku bilang sih prihatin, nggak buru-buru gitu. Terus nggak gampang nyerah orangnya, kemanapun ilmu dia dicari. Jangankan di negara kita sendiri, di negara lain dia juga pergi. Jangankan sehat, kakinya bincang juga pergi dia dulu. Habis kena tabrak mobil, pergi dia.
cari ilmu supaya kita lebih baik dan yang terbaik begitu. Yuk sekarang kita doain Nah Yohana mudah-mudahan jadi yang sukses dan yang tersukses. Amin. Diminta kasih testimoni tentang seorang Yohana Lestari. Aku tuh panggil dia Mbak Yu instead of Kak Yo or Cik Yo like everyone used to call her. Kenal Mbak Yu ini udah lama banget, like more than 10 years ago. Tapi baru yang deket banget baru beberapa bulan terakhir. Even kita sampai bikin grup WhatsApp sendiri dan ketemuan regularly at least once a month di tempatku. Which setiap kali ketemuan itu gak pernah sharing-sharing yang hanya di permukaan, tapi kayak yang benar-benar deep gitu. Speaking about personality, Mbak Yu yang dulu sama sekarang itu beda banget gitu. Kalau dulu tuh dia agak galak, apalagi kalau lagi on duty kayak yang senggol bacok gitu. And she is a bit sensitive sometimes gitu. Tapi Mbak Yu yang sekarang she is way different gitu. Dia lebih sabar dan juga lebih humble gitu. Skill wise I'm really amazed dengan semua journey-nya dia selama kurang lebih 10 tahun terakhir, dan menyaksikan bahwa Tuhan udah membawa dia sampai di tahap ini. Tentunya proses yang gak mudah buat dia, sampai akhirnya Tuhan percayakan kapasitas yang terus ditambahkan sebagai reward dari kesetiaan dia dalam mengelola talenta yang Tuhan kasih. Jadi makin keren makeupnya Mbak Yu. Terus sekarang juga udah merambah bikin konten-konten YouTube yang ciamik, mantap. Last but not least, pokoknya all the best buat Mbak Yu, sisterku. Sukses terus untuk Yohana Lestari Makeup School. YouTube channelnya juga makin banyak subscribernya, dan pastinya tetap setia menantikan semua janji Tuhan dalam hidup Mbak Yu. Okay, I guess that's pretty much from me. See you soon Mbak Yu. Halo, nama saya Mega. Saya kenal Yohana sudah sekitar 15 tahun. Pertama kali kenal itu di gereja. Di situ saya pernah pakai jasa make upnya Yohana pas keluarga saya ada yang menikah, dan keluarga saya tuh suka banget karena hasilnya itu bagus, simple tapi elegan, dan tidak norak heboh gitu. Sekian lama saya tidak ada kontak dengan Yohana. Akhirnya saya ketemu lagi dengan Yohana saat saya mencari untuk sekolah makeup. Nah, pas saat itu saya ingat sama Yohana tuh. Saya ingat kalau hasilnya bagus, dan akhirnya saya kontak dia. Dan akhirnya saya belajar sama dia. Yang saya suka dari Yohana, dia itu orangnya sabar, orangnya teliti, orangnya humble, orangnya up to date untuk makeup. Jadi setiap ada makeup baru, gaya makeup baru, dia akan up to date dan dia akan ajarin kita hal-hal yang baru. Nah, itu yang aku suka dari Yohana. Halo, selamat siang teman-teman. Nama saya Dani. Bagi saya, Cio adalah pribadi yang riang. Di dekat dia pasti akan merasa senang, tertular hawa happy-nya gitu ya. Terus satu dari sekian banyak kebaikan yang pernah saya rasakan ketika dekat sama Cio ini adalah Cio ini adalah pribadi yang murah hati. Jadi dia suka membantu, dia suka memberikan pertolongan. Pernah satu kali ketika saya awal-awal datang ke Jakarta ini, saya merasakan pertolongan dari Cio ini, dan saya berterima kasih sekali atas pertolongannya. Mungkin karena kebaikan Tuhan yang disalurkan lewat Cio, dan itu saya rasakan. Satu kata-kata yang selalu saya ingat atau pesan yang selalu disampaikan oleh Cio ke saya, yaitu adalah supaya saya harus serius sama Tuhan. Karena ketika kita serius sama Tuhan, Tuhan pasti juga akan serius sama kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi impian, apa yang menjadi cita-cita dari Cio
dari apa yang sedang diupayakan sekarang tercapai ya Ciyo ya. Tercapai, semakin melebar, semakin meluas jangkauannya, semakin diberkati dan selalu dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Agus. Saya mengenal Bu Yona 4 tahun yang lalu. Bu Yona orangnya baik dan tidak sombong. Bahkan beliau dalam teman tidak pernah melihat status pertemanan. Bu Yona orangnya cantik, rajin, dan tangguh. Sukses selalu buat Ibu Yohana dalam karirnya. Tuhan Yesus memberkati. Halo, saya kenal Yohana dari zaman Dewasa Muda Maisonet dulu. Dia di Prophetic. Pertama-tama kali kenal, sepertinya orangnya galak. Tapi memang galak sih. Galaknya galak sayang gitu. Orangnya belak-belakan, terbuka, dan selalu bicara apa adanya. Kalau misalnya memang apa yang salah, selalu dia tegur. Dia tidak pernah menyembunyikan kebenaran, dan apa yang dia katakan dan apa yang di dalam hatinya itu sama. Orangnya benar-benar di dalam Tuhan dan tulus. Saya kenal dia sejak dulu, gimana dia perjuangannya dia merawat ibunya pada saat ibunya sakit sampai meninggal. Dia meninggalkan Jakarta, kembali ke kota kelahirannya. Terus setelah itu dia pertama-tama karirnya di KWI sampai menjadi makeup artist yang terkenal pada saat ini. Perjuangannya sungguh-sungguh luar biasa. Dia banyak memberkati banyak orang, terutama para wanita. Harapan saya ke depannya dia akan lebih banyak lagi memberkati semua wanita ke dalam jalan-jalan Tuhan, dan juga karirnya semakin lama semakin berkembang. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fani. Saya kenal Kak Yohana dari tahun 2010. Pertama-tamanya itu saya murid, dan sampai hari ini saya dipercayakan untuk menjadi asisten Kak Yohana. Pertama kali saya kenal itu saya kenal dari Facebook, karena waktu itu saya lagi cari kursus make up dan nggak sengaja ketemu sama Facebooknya Kak Yohana. Terus kita ketemuan, akhirnya ngobrol, dan akhirnya kita cocok, dan akhirnya aku mutusin untuk ngeles di tempat Kak Yohana. Saya mengenal Kak Yohana kurang lebih udah hampir 10 tahun. Dulu yang saya ingat banget masih jadi makeup artist yang naik turun bus, itu saya ingat banget naik turun bus ngejog bawa koper make up. Masih ngekos juga. Hari ini Tuhan udah percayakan punya mobil sendiri, punya rumah, bahkan di kawasan yang elit. Dan saya melihat dari situ saya juga belajar tentang no pain no gain. Gak ada yang singkat, semua itu diperlukan perjuangan. Susah kita sama-sama, senang kita sama-sama, dari makan warteg kita sama-sama, bahkan makan di hotel berbintang-bintang pun kita sama-sama. Kak Yohana itu orangnya nggak pelit, bahkan bukan cuma ilmu makeup aja, semua yang dia bisa, semua yang dia punya, dia akan berbagi ke orang-orang. Dia bisa masak, dia bagi resepnya ke orang, dia bisa apapun dia bagi ke orang-orang, termasuk dia juga mengajarkan saya tentang apa arti kehidupan. Hal yang paling berkesan buat saya selama saya ikut Kak Yohana, yang perlu juga saya belajar, bahkan mungkin kita juga belajar, Kak Yohana itu suka memberi di dalam masa kekurangan dia. Kadang saya sendiri sampai deg-degan karena saya sendiri tahu keuangannya mungkin lagi belum banyak, tapi ketika Kak Yohana punya hati untuk memberi, tiba-tiba dia bisa kasih apa yang dia punya, meskipun kita benar-benar lagi sekarat dan kita pun lagi butuh uang itu. Tapi saya juga melihat nggak ada yang sia-sia. Tuhan itu nggak pernah tutup mata, dan saya melihat benar-benar bahwa Tuhan itu tetap memberkati sampai hari ini, nggak pernah kekurangan. Kak Yohana itu hobinya jalan-jalan keliling dunia, dalam maupun luar negeri, dan saya bisa melihat bahwa setiap tahun dia pergi jalan-jalan itu nggak gratisan, itu semua pakai duit, semua itu pakai perjuangan dan kerja keras. Dan saya juga belajar, apalagi ini kan kita kerjaannya bukan kerja kantoran yang kita terima gaji, tapi kita kerjaannya yang freelance. Dan saya melihat bagaimana dia itu mengandalkan Tuhan, dan Tuhan itu nggak pernah tutup mata untuk memberkati kehidupan Kak Yohana.
Nah, pesan terakhir saya buat Kak Yohana, sukses selalu biar melalui kehidupan Kak Yohana dan apa yang Kak Yohana bangun hari ini, Yohana Lestari Gallery Makeup School boleh menjadi dampak buat banyak orang dan menjadi inspirasi buat orang bukan cuma di Indonesia, bahkan di seluruh dunia.